Akibat truk mogok, antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang. Mogoknya truk bermuatan bahan bangunan ini memakan setengah lebar jalan sehingga harus berjalan lambat. Beginilah yang terjadi di Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang pada pukul 8 pagi. Sebuah truk pengangkut material bangunan bata merah mogok di sisi kanan jalan akibat terkendala pada bagian ban belakang. Posisi truk yang memakan setengah lebar badan jalan mengakibatkan jalan menyempit sehingga fungsi jalan menjadi terganggu selama kurang lebih 1 jaman. Akibatnya, antrian panjang kendaraan terjadi dari arah Karanglo menuju Singosari. Kendaraan yang berada di belakang harus melambat dan penumpukan terjadi. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, selama PPKM darurat sudah sangat jarang terlihat penumpukan kendaraan dan arus biasanya berjalan lancar. Walaupun pada pagi hari kendaraan yang melintas masih terlihat cukup ramai. Di lokasi terlihat awak kendaraan sedang melakukan penggantian roda dan banyak pihak berharap pemeriksaan kendaraan khususnya yang bermuatan berat harus benar-benar dilakukan oleh awak kendaraan untuk menghindari kejadian serupa yang berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Itu, batu merah itu. Kenapa itu, Pak? Kenapa? Pergantian ban? Bannya jeblos. Mungkin, Pak, berat muatan, bobot muatan. Ya, Kan? ya. Ini sampai mana tadi, Pak? Itunya, panjangnya? Panjangnya itu pom. Sekarang tuh ya. Belajar berapa sih baru kira-kira? Ya, 1,5 kilo. Apa? 1,5 kilo. 1,5 kilo, Pak ya? Ya. Tapi kalau hari biasa enggak, Pak ya? Enggak. Kecuali kalau pas Ya. kondisi ini aja, Pak ya? Panjang sekali, Pak ya? Ya. Arus masih banyak juga yang melintas, Pak ya? Ya. Padahal masih PPKM darurat. Betul. Iwan Hikmawan melaporkan. Kebutuhan peti mati untuk jenazah COVID-19 meningkat drastis. Peningkatan permintaan mencapai 50 peti jenazah per hari seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Malang Raya. Meski meraup keuntungan, namun pengrajin peti mati merasa sedih karena banyaknya korban meninggal akibat COVID-19. Salah satu pengrajin peti mati di kawasan Sukun, Kota Malang beberapa hari belakangan ini kebanjiran permintaan akan peti jenazah. Rata-rata peti mati yang diminta untuk jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Antonius Budiwantoro, pengrajin peti mati di kawasan Jalan Kemantren Sukun, Kota Malang, mengaku selama 45 tahun menggeluti pembuatan peti mati. Selama setahun terakhir, produksi peti yang dilakukannya meningkat drastis. Ia mengaku, permintaan peti jenazah pasca meningkatnya kasus COVID di Malang ini mencapai 50 peti jenazah perharinya. Ramainya permintaan peti jenazah, Antonius Budiwantoro menambah karyawan dari 3 pekerja menjadi 10 pekerja karena permintaan peti mati yang terus meningkat. Tidak hanya melayani pesanan rumah sakit, ia juga melayani pesanan untuk pribadi. Para karyawannya bekerja hingga 12 jam per hari untuk mengubah kayu partikel ini menjadi peti mati khusus pasien COVID-19. Berukuran 2 meter x 65 cm, peti mati untuk pasien COVID yang meninggal dunia ini berbeda dengan peti biasanya. Khususnya pasien COVID, peti mati sudah berlapiskan kain putih serta dilengkapi bantal. Sementara untuk bahan baku sendiri, ia mengaku tidak kesulitan. Meskipun di tengah pemberlakuan PPKM darurat, pengiriman bahan baku berjalan lancar. Namun harga bahan baku meningkat hingga 40% dibanding dengan sebelum adanya peningkatan permintaan peti jenazah. Minimal satu hari 25 peti. Satu hari 25 peti. Ya, Sebelumnya saat normal dulu berapa, Pak? saat normal sebelum yang terakhir ini 12 cuma. 12. Per hari 12. Itu semua permintaan meningkat karena untuk kebutuhan pemakaman COVID, Pak? Iya. Pak, setiap hari ada pemesanan segitu atau selalu berubah-ubah, Pak? Tergantung pesan gitu, Pak? Atau setiap hari harus mengirim? Berubah. Yang jelas naik. Naik ya, Pak ya? Ya, Terbanyak sehari bisa sampai berapa peti, Pak? Lebih dari 25 pernah nggak, Pak? lebih dari 25. Pernah. Berapa, Pak? Sampai berapa? Sampai 40. 40. Itu terjadi baru-baru ini atau? Iya, baru-baru ini. Pak, jadi pesanan yang paling sepi dan paling ramai berapa, Pak? Paling sepi, paling normal itu sekitar 15. Rame 50 per hari. Simon Alfredo melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali, Satuan Tugas COVID-19 Kota Batu memasang replika hantu pocong di pos penyekatan PPKM.
Selain petugas melakukan penyekatan, petugas juga menyebar keranda dan hantu di Simpang 3 Pendem hingga malam hari. Pos penyekatan PPKM darurat Simpang 3 Pendem Kecamatan Junrejo dipasang replika hantu pocong dan keranda. Kedua replika tersebut bertujuan agar masyarakat mentaati aturan PPKM darurat yang diterapkan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Selain memasang replika hantu pocong di pos penyekatan Pendem, petugas juga melakukan penjagaan ketat untuk menghalau mobilitas warga yang masuk wilayah Kota Batu. Kapolres Batu menjelaskan, pos penyekatan dijaga petugas selama 24 jam dengan tujuan mengurangi mobilitas warga untuk masuk wilayah Kota Batu. Adapun syarat bagi warga yang melakukan mobilitas atau aktivitas ke Kota Batu, wajib mengantongi surat rapid antigen dan hasil swab negatif COVID-19 serta surat keterangan pernah 1 kali divaksin. Diharapkan dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, mobilitas warga bisa terminimalisir sehingga penyebaran COVID-19 bisa terputus. Yang boleh masuk Kota Batu, ya yang tinggal di Kota Batu maupun KTP Batu, dan yang punya kepentingan sesuai dengan sektornya, sesuai sektor esensial maupun kritikal. Selain itu, akan kita putar balik, kita kembalikan. Sampai kapan ini? Selama PPKM darurat Itu dilaksanakan. Selama 24 jam atau? 24 jam. Jadi kalau tidak ada kepentingan di Batu, lebih baik tidak usah datang ke Batu. Ada syarat lain dan mungkin bisa... Yang pasti syarat yang lain, rapid antigen, vaksinasi, maupun surat keterangan bekerja maupun atau SIKM yang ada. Ya. Untuk jalur-jalur ini, jalur utama apa sama dengan... Semuanya, mau utama mau tikus kita tutup semuanya. Dan kita juga tidak bekerja sendiri dengan aparat desa maupun pemerintahan yang ada. Kita memaksimalkan, ya, kita bekerja tidak bisa sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan masyarakat Kota Batu semuanya. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meskipun adanya pemberlakuan PPKM darurat, namun mobilisasi warga di Kota Malang dinilai masih tinggi. Hal inilah yang membuat Kota Malang masuk zona hitam. Untuk itu, agar menekan tingginya mobilisasi warga, Polresta Malang Kota melakukan penyekatan dan menutup sejumlah pintu masuk ke Kota Malang. Selain penyekatan, Polresta Malang Kota yang dibantu TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penutupan sejumlah pintu masuk ke Kota Malang. Penyekatan dan penutupan pintu masuk ke Kota Malang ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga di Kota Malang. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan, dari 3 indikator penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Maritim dan Investasi atau Marves, Kota Malang masuk zona hitam untuk mobilitas warga. Khususnya dari lampu di malam hari, mobilisasi warga cukup tinggi. Kapolresta menambahkan, selain penyekatan dan penutupan akses masuk ke Kota Malang, Polresta Malang Kota juga menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Bantuan sosial akan disalurkan langsung kepada masyarakat. Sementara itu, pemberlakuan PPKM darurat yang memungkinkan diperpanjang dan menyebabkan ekonomi masyarakat minus akan berdampak dan dikhawatirkan angka kriminalitas meningkat. Polisi sudah melakukan antisipasi dengan memberikan bantuan sosial dan meningkatkan patroli, baik secara statistis dan dinamis untuk mencegah terjadinya angka kriminalitas di Kota Malang. PPKM mikro dan PPKM darurat ini ada 3 indikator penilaian dari Menko Marves. Yang pertama itu Facebook Mobility, Google Activity, dan lampu di malam hari. Nah, salah satu indikator lampu di malam hari inilah membuat termasuk aktivitas masyarakat di traffic activity dan Facebook mobility ini, itulah yang melihat tingkat mobilitas masyarakat di Kota Malang ini masih tinggi. Sehingga dalam laporan hari kemarin, Kota Malang itu termasuk dalam zona hitam mobilitas masyarakat. Dalam siklus dengan perekonomian semakin terhimpit, sulit orang mencari pendapatan untuk masalah perut, sehingga berdampak terhadap kriminalitas. Tetapi kan itu tidak memang bisa menjadikan itu suatu tolak ukur indikator. Tetapi makanya tadi kehadiran pemerintah dan Polresta di sini salah satunya
mencegah itu kriminalitas dengan memberikan bantuan sosial, baik dalam bentuk sembako dan obat-obatan dan vitamin kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu kan kita sudah mencari salah satu solusi sehingga tidak terjadi peningkatan kriminalitas. Nah, langkah lainnya apa? Meningkatkan pelaksanaan patroli di spot-spot tertentu, termasuk bukan hanya patroli statis, tapi juga patroli yang sifatnya dinamis. Jadi ada yang bisa mobile, ada yang memang stay di situ. Selain dari organisasi Simon Alfredo melaporkan. kepada masyarakat ada. Maraknya isu perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di berbagai media sosial hingga 2 Agustus 2021, Wali Kota Batu merasa berat hati karena dampak PPKM darurat terhadap perekonomian masyarakat di berbagai sektor sangat dirasakan. Wali Kota berharap pemerintah tidak lagi memperpanjang PPKM darurat dan mengajak seluruh masyarakat menahan diri, mengurangi mobilitas keluar rumah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali dari tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021 hingga kini masih belum menunjukkan penurunan kasus COVID-19 sesuai yang ditargetkan pemerintah. Penerapan PPKM darurat di berbagai daerah hanya terlihat pada prosentase mobilitas warga yang menurun hingga 20%. Namun, kasus COVID-19 belum merubah zona, malah sebaliknya yang terjadi di wilayah Malang Raya termasuk Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang berubah menjadi zona hitam. Wali Kota Batu berharap pemerintah tidak memperpanjang PPKM darurat, namun masyarakat dimohon untuk prihatin sebentar dan puasa sebentar untuk tidak beraktivitas di luar rumah agar tujuan pemerintah untuk memutus persebaran virus ini serta mencapai herd immunity bisa terjadi. Pemerintah daerah berharap kepada seluruh masyarakat maupun yang lewat bisa menaati protokol kesehatan dan bisa mengurangi mobilitas tidak keluar rumah karena PPKM darurat ini tidak bisa berhasil dan mencapai tujuan, yaitu mengurangi angka persebaran COVID-19 dan takutnya akan diperpanjang lagi. Saya sangat berharap seluruh masyarakat, khususnya baik warga Kota Batu maupun yang lewat di Kota Batu, untuk bisa prokesnya, taat aturan, dan kemudian kurangi mobilitas di luar rumah. Karena PPKM darurat ini tidak akan berhasil dan bisa mencapai tujuan, yaitu mengurangi angka persebaran virus COVID. Ini nanti takutnya akan diperpanjang. Saya berharap untuk bisa tidak diperpanjang, tapi itu tergantung dari warga masyarakat sendiri. Jadi saya mohon sekali lagi, mari kita tirakat sebentar, puasa sebentar untuk tidak beraktivitas yang banyak di luar rumah, agar supaya tujuan utama kita untuk memutus penyebaran virus ini tercapai, masyarakat sehat semua, vaksin juga jalan terus, yang akhirnya herd community itu bisa terjadi. Yanta Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Permintaan bunga hias semakin menurun pada saat pemberlakuan PPKM darurat. Saat ini permintaan tinggal 25% dan itu pun hanya pesanan untuk kegiatan pernikahan. Setelah melewati Idul Adha, maka permintaan diperkirakan akan semakin sepi. Beginilah yang dirasakan oleh para petani di kawasan Gunung Sari, Kota Batu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang sudah berlangsung 1 minggu lebih sangat dirasakan karena anjloknya permintaan dan juga kiriman keluar kota. Tidak hanya itu, revisi aturan dalam PPKM darurat yang pada awalnya resepsi diperbolehkan dengan maksimal 30 orang, kini berdasarkan Inmendagri nomor 19 tahun 2021, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM darurat berlangsung. Revisi aturan PPKM darurat ini juga menyumbang berkurangnya permintaan bunga hias, padahal saat ini sudah masuk dalam bulan besar sehingga masih ada warga yang melangsungkan pernikahan. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang bunga menjelaskan, turunnya permintaan ini sangat drastis baik kiriman ke Jakarta, Surabaya, dan Bali karena semua kota tersebut masuk dalam pemberlakuan PPKM darurat. Di lokasi terlihat stok bunga yang dipotong menyesuaikan dengan pesanan berbeda dengan pada kondisi normal yang tiba-tiba ada pesanan dadakan.
Para petani dan pedagang bunga berharap PPKM darurat ini bisa berjalan maksimal dan tidak ada perpanjangan. Karena berdampak pada semakin sedikitnya bunga yang terserap ke pasar, sementara biaya untuk perawatan terus dikeluarkan. Jelas bahwa cuma akad-akad aja sekarang. Ya cuman ada dikit-dikit lah, nggak kayak kemarin sebelum PPKM. Berapa persen berarti hilangnya, Pak? Kira-kira ya masih 25%-an masih ada. Ya. Sisa. Pak, biasanya kalau ngirim kemana biasanya? Ke Bali, Surabaya sama Jakarta. Kalau sama ada orang Probolinggo, Diri. Tapi sekarang Pak dengan larangan resepsi kan sangat terasa Pak. Ya sangat terasa sekali. Masih hilang kira-kira 75%. Kalau kan untuk akad nikah biasanya juga nggak begitu Pak ya? Ya nggak begitu banyak. Masih banyak. Mungkin warga masyarakat juga menahan Pak ya? Iya. Menahan untuk. Iya nggak berani. Mau motong semua nggak berani. Nggak berani Pak ya? Tapi untuk harga masih aja Pak? Ya cuma pesanan-pesanan aja yang motong. Motong Pak ya? Iya. Tapi tetap aja masih ada pesanan Pak ya? Iya masih ada tapi dikit-dikit nggak kayak kemarin. Nggak waktu bulan Syawal kemarin. Iya, itu banyak Pak ya? Banyak. Yang nikahan juga banyak ya? Iya, juga banyak yang nikahan. Pak, sebagai petani pengusaha bunganya seperti apa harapan ke depannya Pak? Ya cepat selesai ini PPKM biar masyarakat bunga ini cepat kayak kemarin. Iwan Hikmawan melaporkan.